Salam, sungguh malam yang luar biasa bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Berita Hidup Baru malam yang ke-25 New Life News NLN yang menjadi bagian dalam seluruh perjalanan setiap malam dari Bapak Ibu Saudara untuk tetap menguatkan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan, dan setelah itu mendengarkan firman-Nya, dan setelah itu kita berdoa bersama. Mari siapkan hati, pikiran, rohani kita semua untuk memuji Tuhan. Dengan satu lagi pujian yang akan menguatkan kita semua. Maka kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menyeru, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Manakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang mengeru, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Manakah mencari kasih sejati, kemanakah berseru saat badai datang menyeru, yang kami tahu hanya Kau yang mampu memulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban, haleluya, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan
keajaiban-Mu, sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Yesus. Kami perlu Kau, Yesus. Kami perlu Kau. Amin. Benar Tuhan, kami perlu Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu Engkau juga mau memberi kami jalan keluar untuk semua keadaan hidup kami. Ketika kami datang kepada Engkau, ketika kami bertemu dengan Engkau, kami mendapat jawaban yang terbaik dalam seluruh kehidupan. Mari Engkau jamah setiap kami di berita hidup baru malam hari ini. Bahkan Engkau melawat, Engkau memilih orang-orang yang akan mendengar berita hidup baru malam hari ini. Dan hamba bersyukur buat setiap pribadi yang Engkau telah pilih untuk mendengar, dan mereka akan mengalami jamahan dari kuasa firman-Mu dan akan menerima juga jawaban doa dari Tuhan. Terima kasih, bekerjalah oleh Roh-Mu yang kudus atas kami semua masing-masing, dan jadilah kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut kebenaran-Mu. Amin. Bersyukur buat hari ini, di malam yang ke-25 dari berita hidup baru. Dan saudara, setiap kita akan terus mengalami pemulihan demi pemulihan, kekuatan demi kekuatan. Karena setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, pastilah Tuhan akan memberi kekuatan yang baru kepada saya dan saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam ini kita akan merenungkan tentang firman Tuhan yang luar biasa akan menguatkan, memberkati kita. Yaitu saudara harus tahu bahwa semua manusia di dunia ini pasti ingin mencari Tuhan, pasti ingin bertemu dengan Tuhan. Tetapi tidak gampang untuk mencari dan bertemu Tuhan dengan kekuatan manusia, dengan cara dari manusia. Karena itu malam hari ini kita harus tahu, di tengah-tengah kita mencari Tuhan atau dengan berusaha dari cara manusia, sebenarnya kita tidak akan mencapai pertemuan dengan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mencari saya dan saudara, ini yang menarik. Inilah yang akan menguatkan kita, akan menjadi pertemuan yang luar biasa. Karena itu di beberapa bagian dari firman Tuhan, kita akan belajar juga orang-orang yang luar biasa. Mereka punya kerinduan mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang sebenarnya menemukan mereka. Di dalam satu bagian firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru yang akan kita renungkan malam hari ini adalah, saya beri judul firman Tuhan malam hari ini adalah Yesus mencari orang berdosa. Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa ketika manusia berdosa, Tuhanlah yang mencari manusia. Mulai dari Taman Eden sampai kepada manusia diselamatkan oleh Tuhan, itu semua Tuhan yang mencari. Kita tidak sanggup lagi mencari Tuhan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia tidak punya kemampuan untuk bisa bertemu dengan Tuhan dengan cara kekuatan dari manusia. Tetapi syukur Tuhan tidak berhenti. Tuhanlah yang datang mencari saya dan saudara dengan turun sebagai manusia.
Karena itu judul firman Tuhan malam hari ini akan menjadi menolong untuk kita merenungkan betapa Yesus mencari orang berdosa. Begitu mencari orang berdosa. Untuk apa Yesus mencari? Itulah pertanyaan saya dan saudara. Untuk apa Yesus mau mencari orang yang berdosa? Dan inilah yang kita harus renungkan malam hari ini. Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 10. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca, tetapi saya akan bacakan dan saudara simak baik-baik. Sehingga nanti kalau saudara perlu juga bertanya ya, bisa WA secara pribadi dengan saya, dan saudara harus bisa merenungkan kebenaran ini dan menjadikan kebenaran untuk diri sendiri. Di dalam perikop itu adalah Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ini bukan sesuatu yang biasa. Yesus sedang masuk dan berjalan terus melintasi kota itu. Kota apa? Kota Yeriko. Siapa yang sebenarnya yang ingin dicari Yesus? Nanti kita temukan di situ. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Itu ciri-cirinya. Profilnya seorang kepala pemungut cukai. Orang kaya, orang berduit, orang hebat juga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi kemungkinan Yesus lebih populer pada waktu itu. Karena kemanapun Yesus pergi semua orang mencari dia. Karena banyak yang mencari juga bukan karena ingin mempercayai Yesus secara benar. Tapi ada juga yang mencari karena ingin melihat mujizat, mengalami mujizat, itu saja. Tapi Yesus bukan mencari untuk mereka hanya mendapat mujizat sebenarnya. Yesus ingin mencari orang-orang untuk diselamatkan, intinya. Dan di ayat itu selanjutnya dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, ayat 3, tetapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak, sebab badannya pendek. Orang kaya badan pendek, maksudnya pendek juga gemuk juga mungkin. Seperti saya mungkin. Tetapi di ayat selanjutnya, dengan kondisi seperti itu dia tetap berusaha. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak supaya bisa lihat. Lalu memanjat pohon yang namanya pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Luar biasa. Sampai di situ dulu. Ayat 6 dulu, kita lanjut. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lanjut saja di ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, ada banyak orang yang mengatakan bahwa Sakeus meresponi mencari Tuhan. Atau Sakeus itu dia punya respon yang baik tentang kehadiran Yesus di kota Yeriko. Dan mereka seringkali beranggap bahwa Sakeuslah yang ingin mencari Tuhan. Dan akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Tetapi yang saya lihat adalah sebaliknya. Bukan Sakeus yang berusaha dalam arti bisa bertemu Tuhan dan Tuhan akan bertemu dengan dia. Tidak. Tapi kalau saya baca dari ayat-ayat ini, yang jelas Tuhanlah yang mencari Sakeus. Nah, pertanyaan saya dan saudara, kenapa Tuhan mencari Sakeus? Karena dia salah satu yang disebut di dalam ayat 7, orang berdosa. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi alasannya
Mengapa Yesus mencari orang berdosa? Yang pertama saya lihat di sini, selalu Yesus ingin mencari orang yang berdosa. Tujuannya yang pertama, yang paling utama adalah untuk menyelamatkan orang itu. Karena setiap orang berdosa hanya bisa diselamatkan oleh Yesus, pribadi Yesus. Saudara tidak bisa selamat dengan kekuatan apapun. Itu sudah sering saya omong. Bukan kekuatan usaha kita lah yang menyelamatkan kita. Bukan usaha Sakeus memanjat pohon ara sehingga dia bisa diselamatkan. Bukan usaha dia dengan kekayaan dia untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Tapi Tuhanlah yang bertemu dengan dia. Kenapa? Karena Tuhan langsung tahu di ayat 6 itu. Dikatakan di situ ayat 5. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas. Apakah Yesus melihat ke atas itu? Ya karena memang ada orang naik di atas, ya bisa jadi. Tetapi yang menarik, Yesus tahu siapa yang ada di atas. Apakah dia juga termasuk orang yang terkenal? Tidak. Mungkin terkenal kaya, pemungut cukai, iya. Tetapi namanya belum tentu Yesus tahu karena Yesus masuk di kota itu. Dan Yesus sebenarnya tahu siapa yang harus dicari dan diselamatkan. Dan salah satu yang terjadi adalah Tuhan yang langsung berkata, Sakeus, segera turunlah. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Luar biasa. Menariknya di situ. Artinya Yesus sendiri ingin menumpang di rumah dari Sakeus. Berarti Yesus sendiri datang mencari Sakeus sampai ke rumahnya untuk memberi keselamatan kepada Sakeus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat di dalam kehidupan saya dan saudara, kalau kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita bisa sebagai orang berdosa, Tuhan bisa datang dan bertemu dengan kita. Ini adalah satu anugerah luar biasa. Karena di bagian ayat yang sebelumnya, di pasal 18, Lukas pasal 18, Yesus bertemu dengan seorang muda yang kaya, tetapi dia tidak diselamatkan. Makanya ada kata di situ, sukar orang kaya masuk surga. Tetapi ini terbaliknya. Disandingkan dengan ayat 19, bagaimana Sakeus juga bukan orang yang tidak kaya, sangat kaya. Karena kepala pemungut cukai. Tetapi berbalik, jadi bukan berarti setiap orang kaya itu susah masuk kerajaan surga. Memang kalau kita teliti, hampir sangat susah orang kaya itu masuk ke surga. Dalam arti apa? Karena mereka lebih memegang kekayaannya. Dan akhirnya mereka sulit untuk bisa menerima sumber kekayaan. Mereka pikir yang sudah ada ini kok mau dilepas. Padahal Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan, ada seorang yang menjual segalanya dan membeli mutiara yang indah, yang mahal. Karena dia menganggap itu lebih berharga daripada semua yang dia punya. Sebenarnya keselamatan itu nilainya lebih tinggi dari apapun yang kita punya. Karena itu saudara, saya selalu juga berdoa bahwa benar, sangat susah orang kaya itu datang kepada Tuhan. Kalau menurut ayat firman Tuhan. Karena orang kaya itu kalau dia sangat mencintai uangnya, dia sukar menerima Tuhan. Karena di bagian ayat 18 sudah menjelaskan seorang kaya yang muda, yang luar biasa taat dengan dalam hukum Taurat. Tetapi satu permintaan Yesus, jualah hartamu dan ikutlah aku. Langsung kecewa. Berapa banyak saudara dan saya merasa bisa mencari Tuhan dan ketemu Tuhan. Sebenarnya tidak. Sama sekali saya dan saudara tidak bisa ketemu Tuhan dengan kemauan kita sendiri. Mungkin ada kerinduan untuk ketemu Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang datang kepada saya dan saudara mencari. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhanlah yang datang ke Taman Eden untuk memberi, menutupi semua rasa malu mereka dengan memberi kulit untuk pakaian dalam mereka. Tuhanlah yang ingin mencari dan ingin
perbarui mereka. Tetapi keselamatan itu juga sama. Tuhanlah yang datang untuk menyelamatkan semua manusia di dunia ini. Kalau Tuhan tidak datang, kita tidak bisa bertemu dengan jalan keselamatan. Karena itu Tuhan sengaja datang ke kota Yeriko untuk bertemu dengan Sakeus. Kalau di pasal 18, sebelum bertemu Sakeus, Tuhan Yesus juga bertemu orang kaya yang muda, dan dia bertemu dengan Bartimeus yang buta. Dan dia menyembuhkan juga di jalan Yeriko itu. Artinya, konsen Yesus juga bukan soal penyembuhan Bartimeus. Bartimeus berseru-seru dan dia akhirnya juga dapat berkat penyembuhan juga. Berkat keselamatan juga. Tetapi yang lebih luar biasa, Tuhan memang mencari khusus Sakeus. Apakah saudara bisa merenungkan bahwa apakah hamba-hamba Tuhan hanya ingin mencari orang kaya saja untuk diselamatkan? Saya pikir ada benarnya juga orang-orang hamba-hamba Tuhan itu mencari orang-orang kaya untuk diselamatkan. Kenapa? Karena sebenarnya mereka yang paling sukar untuk selamat. Dari segi keadaan manusia. Kenapa? Karena banyak orang kaya juga lebih mencintai keuangan mereka. Tapi tidak semua. Karena di dalam firman ini juga jelas. Ada seorang Sakeus juga yang kaya. Tetapi dia bisa melepaskan itu untuk menerima Tuhan. Kalau dia tidak mau menerima Tuhan dalam rumahnya, Tuhan bilang, turun, aku mau numpang di rumahmu. Tidak mungkin ada proses dia menerima keselamatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup saya dan saudara adalah hidup yang sebenarnya Tuhan mencari kita waktu itu. Kita yang berdosa, kita yang terhilang dari Tuhan. Tuhanlah yang datang bertemu kita semua. Dengan kuasanya, dengan anugerahnya, Tuhan datang mencari orang berdosa. Termasuk salah satunya Sakeus. Dan dia hadir di dalam rumah dari Sakeus. Walaupun semua orang mencap Sakeus itu orang berdosa, tetapi Tuhan memang sengaja datang ke rumah dia untuk memberi keselamatan kepada Sakeus. Karena itu saya dan saudara tidak usah berpikir bahwa kitalah yang mampu mencari Tuhan. Sampai mati kita tidak akan mampu mencari Tuhan. Karena itu Tuhan memutuskan untuk mengirimkan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Mencari manusia yang berdosa. Membuka jalan untuk manusia yang berdosa bisa kembali bertemu dengan Tuhan. Jadi keselamatan adalah Tuhan mencari saya dan saudara. Untuk mencari orang berdosa, untuk memberi keselamatan yang paling utama kepada orang berdosa. Jadi kalau saudara merasa hari ini saya orang berdosa, Tuhan datang kepada saudara dan siap memberi keselamatan bagi saudara. Tuhan tidak akan datang kepada orang yang sok benar, yang merasa bisa benar dengan kekuatannya, atau yang tidak membutuhkan Tuhan hadir di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saya lihat dari ayat-ayat ini, jelas Yesus mencari orang berdosa. Dan Yesus mencari orang berdosa untuk menyelamatkannya. Untuk memberi pemulihan, keselamatan yang paling utama. Apa yang dikatakan oleh Sakeus ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Ada orang berdosa yang didatangi oleh Sang Juru Selamat. Kaya tetapi merendahkan diri. Datang kepada Yesus dengan segera turun ketika dia dengar namanya dipanggil. Tidak berdalih, tidak beda sekali dengan orang kaya yang pertama. Dia yang datang kepada Yesus dan bilang, saya harus bagaimana supaya saya selamat. Tuhan Yesus kasih tahu semuanya. Dia bilang, sudah, saya sudah lakukan hukum Taurat. Lalu Tuhan Yesus bilang satu lagi, jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin dan ikutlah saya.
langsung kecewa, pulang dengan kecewa. Padahal hartanya itu juga tidak seberapa dengan apa yang dia akan dapat dari Yesus. Karena itu saudara, banyak orang yang bisa kecewa karena mengikuti dunia ini, mengikuti kekayaan dunia ini, dan menolak untuk bisa menerima Yesus yang datang dalam hidupnya. Saya harap saudara-saudara semua jangan pernah menolak kehadiran Tuhan. Seperti Sakeus. Ketika Tuhan Yesus datang kepada dia, Sang Juru Selamat datang kepada dia. Dari jauh Tuhan Yesus sudah datang ke kota Yeriko hanya untuk mencari seorang Sakeus itu. Artinya Tuhan Yesus sedang peduli dengan keadaan orang berdosa. Tuhan Yesus sedang ingin menyatakan bahwa orang berdosa ini perlu kehadiran Dia supaya mereka bisa diselamatkan. Saudara, dan kalau saudara tahu kenapa Tuhan Yesus mencari orang seperti Sakeus, karena ada rencana Tuhan di balik penyelamatan Sakeus. Sama halnya dengan waktu Yesus mencari orang gila di Gerasa. Yesus bukan sekedar peduli kepada orang gila itu, tetapi Yesus punya rencana besar untuk orang gila itu. Bahwa lewat dia, orang gila yang di Gerasa itu, satu daerah Decapolis itu dikatakan menerima Tuhan karena pemulihan dari seorang gila itu. Jadi Tuhan Yesus bukan sekedar peduli menurut saya dari firman itu. Di Gerasa itu Yesus bukan sekedar peduli karena Yesus punya tujuan. Bahwa orang gila itu pasti saya selamatkan, saya pulihkan, dan dia akan menjadi berkat yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan seseorang yang berdosa, bukan sekedar hadir, bukan sekedar peduli, tapi memberi keselamatan yang terbaik. Dan yang kedua, kalau saya lihat dari ayat ini, selain Yesus mencari orang berdosa dan menyelamatkan, yang kedua Tuhan Yesus ingin melakukan apa? Memberi perubahan, mengubah hidup mereka. Orang-orang yang tadinya suka memeras mungkin. Orang-orang yang tadinya hidup di dalam dosa terus-menerus, melakukan kejahatan. Tetapi Tuhan Yesus mengubahkan, memberi keselamatan kehadirannya, tetapi juga mengubahkan hidup mereka. Sakeus langsung berubah kalau kita baca dari ayat ini. Di ayat itu dia segera turun, di ayat 6. Tetapi turun bukan sekedar turun, dia turun dengan bersukacita. Segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ada perubahan yang terjadi langsung. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah hati dari orang berdosa, mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Bukankah sama dengan saya dan saudara waktu menerima Yesus secara pribadi? Kita mengalami yang namanya bersukacita. Hati kita merasa damai, tenang, karena Sang Juru Selamat hadir. Bapak Ibu Saudara, seorang yang kaya, tetapi karena Tuhan mencari dia berdosa, maka dia bisa diselamatkan. Dan di hatinya berubah. Dia mengalami sukacita karena menerima Yesus. Bukan bersungut-sungut, aduh kalau dia datang, Yesus datang habis dah saya, mungkin begitu. Atau saudara mungkin ada banyak orang kaya, jangan seperti itu. Kalau ada hamba Tuhan datang mengunjungi orang-orang kaya, bukan mencari kekayaan sebenarnya. Mencari engkau untuk bawa kepada Tuhan. Seperti Tuhan mencari Sakeus dan membawa dia kepada perjumpaan pribadi dan menyelamatkan dan mengubah hidupnya. Mulai dari dalam hatinya, dalam rohaninya, pikirannya, semua berubah. Inilah pertobatan yang sejati yang dialami oleh Sakeus. Bertobat dengan seluruh hati, pikiran, rohaninya, perasaannya. Dia mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Melibatkan hati, pikiran, dan rohani. Jangan bertobat perasaannya tidak ikut. Perasaan bersalahnya juga ikut, dikatakan di situ.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, tapi Sakeus tidak peduli. Ayat 8, tetapi Sakeus berdiri ketika dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Inilah perubahan yang dia alami. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan tidak suruh apa-apa. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia bertobat dan menyelesaikan semua kejahatan dia pada hari itu di hadapan Tuhan. Inilah pertobatan yang sesungguhnya. Ketika Tuhan mencari orang berdosa, Tuhan menyelamatkan, menyadarkan, memulihkan hati dan pikirannya rohani, sehingga orang itu bisa menerima pertobatan, pemulihan yang luar biasa. Diselamatkan, diampuni, dipulihkan hatinya. Inilah tujuan Tuhan mencari orang berdosa. Tuhan bukan sekedar hanya peduli, tapi ada rencananya. Kalau kita lihat setiap orang yang dicari Tuhan, diselamatkan, dipulihkan, dan akhirnya dikatakan bisa menjadi berkat, menjadi saksi. Dikatakan di sana Sakeus benar-benar akhirnya dipergunakan untuk menyaksikan kasih Tuhan. Dia menyaksikan tadi ayat 8 bahwa apa yang saya peras, karena sekarang saya sudah mengalami sukacita dari Tuhan, lebih dari harta yang saya punya. Saya punya sukacita yang abadi. Saya punya sukacita surgawi, lebih dari harta dunia ini. Saya rela harta ini saya bagikan. Dan saya mau menerima sukacita kebenaran di dalam Tuhan. Dan semua yang salah saya mau perbaiki. 4 kali lipat waktu dia menjabat jadi kepala pemungut cukai. Kalau dia ambil 400.000 ya kalikan, atau 500.000 kali 4 dikembalikan. Luar biasa pertobatan yang sesungguhnya. Karena Yesus mencari dia dan menyelamatkan dan mengubahkan. Yang ketiga, ketika Yesus mencari orang berdosa, selain menyelamatkan, mengubahkan, bahkan untuk menyatakan kasih Tuhan lebih lanjut. Dia mengasihi orang-orang yang lain juga, miskin. Kasih kepada dunia, uang, semua materi sudah tidak ada lagi. Sekarang dia kembali mengasihi orang yang susah dengan segala yang dia dapat dari berkat atau anugerah dari Tuhan. Inilah yang sebenarnya Tuhan rancangkan ketika Tuhan mencari orang yang gila juga di Gerasa. Tuhan bukan tujuannya mempedulikan orang gila. Bukan. Tuhan punya tujuan, dia sedang akan memberi orang itu untuk menyaksikan dia di seluruh daerah Dekapolis. Bahkan Alkitab mencatat waktu orang gila itu sembuh, dia mau ikut Yesus. Tapi Yesus bilang tidak usah, kau harus pulang ke rumahmu, ke daerahmu. Dan akhirnya dia menyaksikan Tuhan di sana. Jadi setiap penyelamatan yang Tuhan beri kepada setiap jiwa, sebenarnya Tuhan juga mau orang itu berguna menyaksikan Tuhan. Jadi bukan sekedar menyelamatkan. Menyelamatkan, memulihkan, dan memakai hidup kita semua. Itulah yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan. Jadi kalau Tuhan mencari orang berdosa, saya dan saudara, ingat baik-baik. Keselamatan akan terjadi dalam hidup orang itu. Pertobatan, perubahan, diubahkan oleh Tuhan akan terjadi. Dan akan menyaksikan Tuhan kembali. Dengan segala berkat yang Tuhan sudah beri. Anugerah sukacita. Ayat 8 tadi sudah mengatakan. Ayat ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan setelah dia melakukan itu. Pertobatan itu. Dia berbalik dari yang memeras, mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Sekarang tidak mau lagi.
Kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Oh, luar biasa. Kalau Tuhan mencari saya dan saudara, keselamatannya akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Itu yang luar biasa. Dan lebih jauh Tuhan akan mengubah hidup kita. Dan lebih jauh Tuhan akan memakai sebagai saksi bahwa keselamatan yang sudah terjadi ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang yang berdosa yang lain. Bahwa mereka juga bisa diselamatkan oleh Tuhan. Jadi malam hari ini ada kabar baik bagi saya dan saudara. Yesus sedang mencari orang berdosa. Di antara kita semua, saya juga salah satunya yang sudah dicari dan ditemukan. Dan Tuhan menyelamatkan. Dan Tuhan terus proses mengubahkan. Dan Tuhan terus memakai hidup saya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan. Jadi saya dan saudara tidak punya alasan. Saya tidak mungkin selamat. Atau saya harus usaha seperti Sakeus mencari Tuhan. Tidak. Usaha Sakeus itu akan sia-sia kalau Tuhan tidak bilang, Sakeus turun. Aku mau menumpang ke rumahmu. Jadi sebenarnya Sakeus mencari Tuhan mungkin menurut manusia. Tetapi sebenarnya Tuhanlah yang mencari dia untuk diselamatkan. Karena itu saya dan saudara punya kesempatan. Malam ini kalau firman ini datang kepada saudara dan saya. Tuhan ingin menyelamatkan saudara dan saya. Buka hati. Dan kalau seandainya ada dosa yang harus Tuhan bilang kamu selesaikan, maka selesaikanlah. Jangan ditunggu. Ketika Tuhan sudah hadir dalam hidup saya dan saudara, dalam rumah tangga kita, Tuhan akan selesaikan segalanya. Termasuk penyelamatan, termasuk pemulihan. Itu akan terjadi. Supaya kita akan menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Apa yang disaksikan oleh Tuhan? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada orang yang begitu berdosa. Orang yang bagi dunia ini tidak bisa diselamatkan. Tetapi bagi Yesus yang datang pasti terjadi keselamatan. Dan bagi Yesus yang datang kepada Sakeus pasti dia bisa diubahkan. Maka banyak hal kita tidak bisa berubah dengan banyak hal. Hanya kalau satu pribadi Tuhan Juru Selamat kita masuk dalam hidup saya dan saudara. Ketika Yesus masuk kepada rumah Sakeus, sukacita Allah memenuhinya. Dan dia mengalami sukacita Tuhan. Dan dia sadar akan segala kesalahannya. Dan dia pulihkan kembali, lepaskan segala kesalahan itu. Dan dia bisa menjadi orang yang menyatakan kasih Tuhan. Berbalik. Dan dia menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang yang lain. Berbagi bahwa saya sudah mendapat sukacita yang sebenarnya. Bukan uang sukacita saya ini. Dan dia rela bagikan. Setengah dari hartanya dan semua yang diperas dikembalikan. Bukan tidak ada rasa rugi. Yang ada rasa sukacita. Berapa banyak saudara juga yang adalah mungkin sekarang adalah orang-orang kaya juga. Tetapi kalau saudara tidak kaya di dalam perjumpaan, ketemu Tuhan, kekayaan kita itu tidak ada artinya. Kita akan banyak mengalami kerugian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai di bagian ayat pasal 18 ada orang kaya yang susah bertobat. Tetapi di bagian ayat 19 Tuhan berkata, tidak menutup kemungkinan setiap orang kaya pun juga bisa diselamatkan. Asal mereka siap menerima kehadiran Tuhan. Dan jangan harta itu menjadi jerat untuk mereka menolak Tuhan. Yang lebih tinggi daripada harta dunia. Ayat 10, ayat terakhir. Karena orang ini pun, tadi ayat 9, orang ini pun anak Abraham. Tetapi ayat 10 ini yang menarik. Kenapa saya beri judul Yesus mencari orang berdosa?
Karena ayat 10 ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semua manusia sudah hilang kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 berkata demikian. Inilah yang Tuhan sedang kerjakan. Melalui Yesus, semua manusia sedang dicari kembali. Untuk menerima kembali kemuliaan Allah. Untuk menerima kembali keselamatan menjadi anak Allah. Untuk menerima kembali untuk diubahkan menjadi milik kerajaan sorga. Untuk diubahkan dan dipakai untuk menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Bukankah saya dan saudara, kalau orang sekaya Sakeus saja bisa berubah, apalagi kalau kita sedang mengalami bukan sekaya Sakeus, tetapi Tuhan datang tidak melihat latar belakang saudara, kaya, miskin, atau pintar atau hebat. Tapi kalau Tuhan mencari saya dan saudara, kitalah orang yang hilang, kitalah orang yang berdosa itu. Tuhan mencari, Tuhan menyelamatkan, Tuhan mengubahkan, dan Tuhan memakai kita menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain. Banyak orang berdosa yang lain juga, atau orang yang mengalami kesulitan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak sekedar Tuhan mencari orang berdosa, mencari menyelamatkan, mencari mengubahkan, mencari dan memakai hidup saya dan saudara. Apakah saudara adalah orangnya? Kemarin saya baru berbicara, ini aku, utuslah aku. Orang yang harus diutus, saudara harus ingat baik-baik, harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang harus diutus, orang yang sudah diubahkan. Dan orang yang diutus, orang yang bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sama Sakeus, dia menerima panggilan Tuhan. Hadirat Tuhan dia terima. Dan pemulihan terjadi. Dan dia menjadi berkat. Luar biasa. Jadi kalau satu orang seperti Sakeus bertobat, hartanya lagi tidak dipakai untuk hal-hal yang jahat. Karena dia sudah berhenti dari untuk berbuat jahat. Dan sekarang apa yang dia punya dia pakai untuk memuliakan Tuhan yang telah memulihkan dia. Makanya saya juga senang berdoa untuk orang-orang kaya, bahkan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Kenapa? Di seluruh Bali. Karena bagi saya, kalau mereka diselamatkan, mereka akan lebih banyak berguna untuk kerajaan Allah juga. Dengan semua ekonomi yang mereka punya. Kalau mereka sadar seperti seorang Sakeus, banyak orang bisa ditolong lewat semuanya itu juga. Ekonomi mereka bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau orang kaya tidak bertobat, ekonomi mereka akan berguna untuk kerajaan kegelapan. Karena mereka akan habiskan hanya untuk dirinya sendiri dan untuk dunia ini. Dan akhirnya mereka untuk kawin lagi, narkoba lagi, segala macam kejahatan bisa terjadi dengan kekayaan yang berlebihan. Bisa juga tidak, tetapi kalau tidak bertobat tidak ada gunanya kekayaan itu. Tapi kalau bertobat dan respon dengan baik dan menerima keselamatan dan dipakai oleh Tuhan. Karena itu saya mau berdoa malam hari ini sebelum saya tutup siaran ini. Saya percaya ada banyak orang-orang kaya di luar Tuhan juga hari-hari ini yang butuh diselamatkan. Dan saya mau berdoa supaya kiranya Tuhan lewat siaran ini, kalau ada orang kaya juga yang mendengar dan tetapi dia belum bertemu dengan Yesus, biarlah Tuhan Yesus bertemu dengan dia dan menyelamatkan dan memulihkan dan memakai hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu berdoalah, Tuhan sedang mencari orang berdosa. Entah orang itu kaya, entah orang itu miskin, entah orang itu pintar, entah orang itu baik. Tapi kalau dia orang berdosa yang belum berjumpa dengan Tuhan, semua orang yang belum bertemu dengan Yesus,
kita sebenarnya orang berdosa. Karena kita sudah terjual oleh dosa. Sudah dibawa kuasa dosa. Tetapi Yesus datang dan mencari menyelamatkan saya dan saudara. Mengubahkan kita dan memakai hidup kita. Dari contoh besar di dalam orang-orang berdosa yang Tuhan pakai adalah Paulus, pembunuh, perusak umat Tuhan. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika Tuhan mencari dia, ketemu di jalan di Damsyik, Tuhan mencari dia, menyinari dia dengan kekuatan Tuhan. Dia menjadi orang yang berguna untuk kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada alasan kita tidak bisa diubahkan. Tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa diselamatkan. Siapapun kita, model apapun orangnya, saya dan saudara, Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang akan tahu menyelamatkan, memulihkan, bahkan memakai hidup saya dan saudara. Karena itu saya percaya malam hari ini, biarlah firman Tuhan ini datang kepada saudara masing-masing. Dan mari buka hati, supaya kita sadar Tuhan sedang menjamah hati saya untuk menerima dia. Dan bersuka cita menerima. Kalau Tuhan panggil namamu, siapa engkau? Mari sini, saya mau hadir dalam hidupmu. Terimalah. Karena keselamatan terjadi, perubahan terjadi, berkat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi, dan saudara dipakai menjadi berkat. Karena sumber berkat yang sebenarnya telah datang kepada Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita akan berdoa, dan saya mau berdoa yang pertama, berdoa untuk saudara yang mungkin saya susah mempercayai Tuhan. Saya susah karena saya takut kehilangan apa yang saya punya. Saudara, jangan. Mengikut Tuhan itu menyangkal diri dan memikul salib, artinya apa yang saya punya ini jangan menjadi penghambat untuk saya tidak ikut Tuhan. Kalau hartamu menjadi penghambat untuk kamu ikut Tuhan, lepaskan itu. Karena itu tidak akan berguna sampai selama-lamanya. Itu hanya sesaat. Jangan sampai tunggu habis hartanya baru mau ikut Tuhan. Ini yang keliru. Pertobatan orang yang kaya yang terlambat itu berbahaya. Justru saudara masih produktif, berhasil, kaya, harusnya sudah ikut Tuhan, percaya, menerima Tuhan. Itu jauh lebih berguna. Tapi kadang-kadang kan Tuhan izinkan waktu kaya, berhasil, tidak mau ikut. Nanti kalau Tuhan sudah izinkan harus habis dulu hartanya supaya bisa ikut. Ya itu cara yang terbaik juga, karena tidak habis hartanya susah bertobat, susah percaya. Tapi apakah kita mau mengalami seperti itu? Saya percaya orang-orang kaya janganlah seperti itu. Kalau Tuhan sudah datang firman-Nya, sadarlah dan terimalah Tuhan. Sehingga tidak perlu sampai habis dulu baru mau datang kepada Tuhan. Itu adalah pertobatan yang terlambat. Juga tidak akan banyak berguna. Memang ya kita bisa selamat atau apapun. Tapi adalah lebih baik seperti Sakeus. Jangan seperti orang kaya yang pertama. Sudah ditawarkan untuk bisa dapat berkat dari sorga. Lepaskan berkat di dunia ini. Tidak mau. Mari saudara berdoa bersama. Kalau saudara adalah orangnya, atau saudara pun tidak kaya tetapi Tuhan sudah datang untuk menyadarkan tidak mau sadar, berdoa juga. Dan sekarang kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau melihat setiap pribadi, dan terlebih khusus hamba berdoa kalau ada orang-orang yang seperti Sakeus malam hari ini, kiranya Engkau jamah. Mungkin mereka lah orang kaya yang sedang Engkau cari untuk selamatkan. Engkau masuklah dalam hati mereka, rumah hati mereka. Berilah sukacita keselamatan.
dan harta mereka tidak jadi penghambat untuk mereka menerima sumber berkat, sumber keselamatan, sumber kehidupan kekal, yaitu Engkau Yesus. Buka hati setiap orang yang hari ini Engkau akan selamatkan. Jamalah dalam nama Yesus. Kalau Engkau mencari orang itu untuk menyelamatkan, bekerjalah oleh kuasa-Mu. Seperti Engkau mencari Sakeus dan menyuruh dia turun untuk Engkau masuk ke rumah dia dan ke hatinya, dan dia mengalami sukacita. Tuhan, hamba berdoa ada banyak dari setiap pribadi yang mendengar siaran ini pasti akan mengalami kalau mereka menerima panggilan dari Engkau, mau masuk dalam hati, dalam rumah tangga mereka, masuk dalam kehidupan mereka, masuk dalam kehidupan pekerjaan mereka. Mereka akan mengalami keselamatan, perubahan hidup yang luar biasa, pertobatan, dan melepaskan segala yang mengganggu untuk mereka tidak datang kepada Tuhan. Hamba berdoa supaya pertobatan demi pertobatan, penyelamatan demi penyelamatan, dan dipakai oleh Tuhan terjadi kepada setiap pribadi malam hari ini yang berdoa. Tuhan, sayalah yang Kau harus cari, selamatkanlah saya. Karena itu Tuhan akan bekerja. Dan kalau saudara buka hati menerima Tuhan seperti Sakeus, maka sukacita dari Allah yang hidup akan memenuhi saudara sekalian. Siapapun, hamba berdoa, termasuk orang yang kaya sekalipun, yang tidak kaya, yang pintar, yang biasa. Kalau Tuhan masuk dalam hidup orang itu, keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, dan dipakai oleh Tuhan pasti terjadi. Terima kasih. Termasuk saudara juga yang mengalami sakit secara rohani, secara jasmani. Ketika Sakeus menerima Yesus, mungkin selama ini dia suka untuk bersuka cita, tapi dia pulih karena sukacita itu. Malam hari ini juga Tuhan akan jamah. Mulai dari keselamatan, pemulihan-pemulihan yang lain juga Tuhan kerjakan, termasuk pertobatan, dan mengalami sukacita Tuhan terus menerus. Tuhan jamah setiap pribadi malam hari ini. Dalam nama Yesus, jadilah kekuatan penyelamatan, kekuatan perubahan, kekuatan dipakai oleh Tuhan, karena Engkau yang mencari setiap pribadi malam hari ini. Jamah dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus pemulihan seperti Sakeus dipulihkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan saya akan berdoa yang terakhir untuk tutup. Dan kalau saudara ingin dilayani lebih lanjut, silakan menghubungi. Dan kita akan bertemu di Berita Hidup Baru besok juga. Mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah Bali, Indonesia, NTT, Kupang, Sumba, seluruhnya. Biarlah perlindungan Tuhan ada kepada keluarga kami semua masing-masing. Perlindungan dari Tuhan nyatalah kepada seluruh jemaat Gereja Hidup Baru, kepada hamba Tuhan HKTR, kepada semua jiwa-jiwa yang kami layani. Tuhan kuatkan. Bahkan yang kami sedang doakan supaya mereka mengalami keselamatan dari Tuhan, mereka mengalami pemulihan dari Tuhan, mereka mengalami dipakai oleh Tuhan. Seperti malam hari ini. Seperti Engkau telah berjumpa dengan Sakeus, berjumpalah dengan setiap pribadi malam ini yang perlu diselamatkan. Karena hanya Engkau yang bisa mencari orang berdosa dan menyelamatkan, dan memulihkan dan memakai orang itu. Terima kasih. Kami berdoa buat keadaan COVID-19 di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Biarlah lewat keadaan ini ada banyak jiwa yang Engkau cari dan selamatkan. Genapilah dalam nama Yesus. Dan kami semua yang dipakai oleh Engkau untuk bisa menjadi saluran untuk merebut, menyelamatkan banyak jiwa yang ada dalam tekanan. Terima kasih Bapa. Campur tangan Tuhan akan nyata. Engkau juga berkati siaran Berita Hidup Baru setiap harinya, supaya lewat ini
kami bisa menuai jiwa-jiwa, bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan ada banyak yang dipulihkan dan dipakai oleh Tuhan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan serta kuasa dari Allah Roh Kudus. Dan sesuai firman Tuhan malam hari ini, kami akan menjadi orang yang bersyukur karena sudah dicari dan ditemukan oleh Tuhan. Dan diselamatkan dan diubahkan dan dipakai oleh Tuhan. Turunlah berkat ini atas kami semua. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau engkau sudah bertemu dengan Tuhan yang mencari engkau, alamilah sukacita, pemulihan, dan alamilah akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.